atau Evos Legends yang akan memantapkan diri ke upper bracket. Apakah mereka sudah belajar dari kesalahan di mana mereka di match sebelumnya, di hari sebelumnya 2-0 di hasil terkejar. Dan inilah dia pembuktian game yang ketiga. Pembuktian di game yang ketiga EOC versus Evos Legends. Untuk kedua tim, mari kita minta tepuk tangannya dulu everybody. Wow, semakin malam, semakin panas MPL Arena. Ini kalau dibuka semua MPL Arena rubuh bro. Wah, Ini udah dibatasin. benar. Ini Banyak ceiling di atas banyak gantung Pak nonton Pak. Wah. ada yang nonton di bawah juga sambil joget. Mau sekolah anjir mau coba main Kita di bakal sana. lihat di sini ada perebutan dan Albert is back. Dia nggak langsung bermain objektif ke arah oleh sebabnya gua mau adu dan berhasil. Kayaknya retribution. Betul. Oke. Itu langsung 29 detik soalnya. Tapi masih belum kita pastikan nanti ya. 1 menit lagi baru kita pastikan. Nah, kata yang kita pasti sudah tahu bagaimana pola rotasi yang dimiliki oleh satu hero ini di mana muter-muter keliling satu area benar-benar dari satu lane of dari mana sekarang dirinya adalah untuk memantapkan posisi dan juga menunjukkan posisinya. Ada Sanguine Cloud, Bad Impact pun sudah masuk ke dalam tubuh dari Finn. Krite tapi seperti biasa dengan hero favoritnya. Satu buah sesi yang sangat bisa menggemparkan rakyat Lane of Dawn di mid to the late game dan bahkan Klee bakal dihajar habis-habisan. Tapi ternyata Versing mencoba untuk melakukan follow up dan bahkan kantong Versing masih boleh lebih RKT. First blood akan disangat dari seorang RKT. Gak dikasih ampun sama sekali dan bahkan Klee dan juga RKT. Itu momennya pas banget sih. Iya. Cyclone Eye ternyata terkena efek slow Oke. dan langsung Kejedot di tembok. Satu lagi sih, ini kayaknya dari Evos Legends melihat karena mereka pernah melawan Aura dengan Facehugger. Oke. Ini secara nggak langsung melihat Arkeosi punya poros yang sama, Iya. Clay. Dan ternyata Clay-nya itu efektif dalam 2 game sebelum ini. Benar-benar ditutup pergerakannya, benar-benar gak dikasih main dengan begitu optimal. Sementara itu kanan dari Tyler Rivers yang udah langsung dicap, tapi ternyata itu hanya gertakan aja yang membuat Clovernya pun ingin maju lagi karena dia tahu ada cooldown di dalam tubuh dari Finn guna untuk bisa menabrakkan Tyler Rivers karena tubuh dimiliki oleh Melissa. Albert masih mau lebih tapi lihat di sana Albert mencoba untuk menjiggle Betty pengen bikin seorang Queen yang mundur ke arah belakang tapi Albert sekarang untuk Albert masih melanggar. Bakal coba di follow up teammate terbelakang di sana dan bahkan di sini. Nggak mau tinggal diam, diketok palanya, ditutup warungnya, dan membuat Evos Legends kali ini bisa kita bilang mendapatkan kerugian. Yap, ada satu player yang berhasil ditumbangkan di mana tadi Esmeralda terjebak di dalam real world manipulation mencoba untuk bisa menghilangkan Karina, tapi ada combo damage yang masuk arah tidak memberikan keleluasaan untuk Albert bisa melakukan farmingan di mana kehadirannya terus-terusan memberikan gangguan terhadap hero-hero yang dimiliki oleh Hierarchios. Cepat ke depan sana, Finn coba untuk memberikan sedikit pressure ke arah RKT. R7 anti-match, apa yang terjadi dengan anti-match juga R7 mengintilin terus R7 dimanapun dia berada. Dan bahkan Club seberapa dalam terakhir padahal kalau bisa kita lihat Skylar lah yang di ganking Profesor. Iya, Skylar selalu dalam tekanan dan bahkan adu poking damage-nya agak jauh karena Clover sudah mengamankan damage yang lebih masif untuk saat ini dari talent emblem kita. Oh, Skylar bukan panik jadi masalah mereka tapi lihat cooldown reduction. Yes, betul sekali. Udah kelihatan dari awal soalnya. Yes, di sisi lain Clay lihat dipacul begitu saja. Clay tidak bisa bergerak dengan damai. Tidak ada ketenangan di dalam hidup Clay kali ini. Berbeda dan bakal lihat RKT berdekatan. Ada Clay di mana dia berada, RKT di dekat sana. Dan yang menarik adalah dari emblem fighternya ya. Ini dengan Excalibur dia main Tyler Rush masih dihindari dengan satu buah sprint, tapi Versing masih mau lebih. Albert ke arah belakang, RKT still survive dan bahkan distribusi jam kembali RKT dan lihat Cutthroat dikeluarkan tapi lihat Void Cloud save the day. Wow, Clay again. gagal mendapatkan kearah dari RKT, Hildanya malah terjebak ke dalam lubang yang sangat mengerikan di mana damage-nya cukup banyak ke dalam tubuh dari Karina hingga dirinya pun harus diselamatkan
didapatkan oleh Clay lewat poin kristal yang membuat Karina sejauh ini masih berhasil kabur dari area tersebut. Kayaknya udah ada sedikit perubahan ya dari gameplay Clay yang biasanya dia main agresif untuk melakukan poking damage, tapi kali ini dia kayak lebih ke cover. Ya karena dia nggak bisa Di pressure, iya. di pressure, habis pressure-nya dan bahkan semua mata tertuju pada seorang Clay. Dan bahkan Clay itu tidak boleh keluar dari map sama sekali dan bakal lempar di depan sana dan satu pemain kita harus dikeluarkan dan bakal keluar ditumbang begitu saja. Satu hit terakhir dari seorang Clay masih menumbangkan seorang Clay berapa di situ. Tamparan meletus balon bouncing ball dari seorang Win. Ini begitu agresif permainan dari Boss Legend, di mana mereka membangun setup yang begitu baik 4 player mendadak ada di area tersebut dengan tidak adanya mirroring yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi ke area yang berbeda menjadi sebuah keuntungan kembali. Ada Spear of Destruction menabrak ke area dari Bukan itu masalahnya, tapi ternyata Alphonse bola lebih tampil dekat keluarga dari RKT. Akhirnya RKT, sang kapten berhasil diberhentikan pergerakan, butuh 2 manusia untuk bisa menumbangkan seorang RKT di depan sana. Sang kapten kali ini benar-benar menjadi seseorang yang menyulitkan Araki Hoshi. Sedangkan Ultimate memberikan informasi yang tandanya kita nggak bisa melakukan kontes terhadap startup dan juga Papula. Oke. Namun di bawah ada sebuah pergerakan kembali. Piramid serinya ada visualkan dia berusaha untuk langsung pergi dari atas tapi tidak bisa menjadi milik dari Fanny. Oke, kita lihat di depan sana, ACDC maju kena, mundur kena untuk seorang Scalar dan bahkan Scalar sudah di pick off 2 kali. Mencoba menghindari pergerakan dari seorang Fanny dan ternyata tidak berhasil dan bahkan di tengah para pemain dari tim EVO's Legends. Mereka benar-benar melakukan dominasi di game kali ini. Itemnya setelah Profesor. Ya, Windtalker, item pertama dari Clover. Menarik sekali ketika kita ngomongin soal attack speed ya, dan bahkan ingin menuju kepada Demon Hunter Sword sepertinya. Sementara Skylar, Wind of Nature kayaknya ada di Munyer dong, gak kuat sinyalnya, babi. karena versi dari main agresif. Waduh, pinnya pun dipaksakan untuk marah dan damai tersebut dan sekarang pinnya menghilang tapi Madia pun langsung menyusulkan dan sekarang Albertnya berhasil untuk tersebut berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Clover tapi Clover berhasil untuk pergi ke arah berbeda. Anti-match-nya masih berada di dua bisa terbakar dan hilang sudah beberapa player dibikin oleh EVO's Legends. Alright, Skylar is on point. Ditabrakkan dari RKT ke arah tembok. Mencoba kabur dengan sprinter, tapi ternyata itu belum cukup. RKT down. Dan bahkan Alfred, dia memang bisa kita bilang tidak terlalu mencolok dengan poin kill yang diamankan, tapi dia selalu on point. Profesor, dia selalu berhasil bisa mencuri ke arah belakang. R7 Targetingnya sih lebih tepatnya. Yes. Bagaimana mereka terus targetkan yang paling squishy terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan emang benar-benar sendiri, baru mereka coba amankan. lewat begitu saja ternyata nggak kena. Benar-benar So bisa kita bilang Dewi Fortuna berada di pundak seorang Persik. Dia hampir saja kepetok oleh seorang Finn langsung di depan sana dan bahkan RKT akhirnya langsung. Informasi telah diberikan. Lihat, tombak Sumatera. Tidak ada mengenai siapapun. Tombak minta Sumatera dari atas menuju ke arah bawah. Nih, tombak antar kota, antar provinsi yang dimiliki oleh Moskov. Spear of Destruction ya, benar-benar tadi bisa membantu juga untuk open map. Apapun kejadian terjadi, apabila mereka bisa mengenai juga dari item ataupun dari skill tersebut. Dimana sekarang lordnya udah mulai dicolek, tapi di reset kembali. Turun lagi tempo permainan dimana mereka mencoba untuk mencari positioning yang jauh lebih aman. Oke, membuka lagi. Oh my god. Itu cukup berbahaya dan ternyata flickernya nggak berhasil kritik. Hanya terdorong sedikit, hampir saja bisa dibawa oleh seorang Clay. TP ke rumah sakit, Persik is coming. TP di depan sana Clay. Masih coba untuk menghindari begitu saja dengan jiggle-nya. Tapi satu buah anti-match terdeteksi untuk mengganggu pergerakan dari seorang Albert. Yang dimana itu hanya distraction. Ngelihat EVO's Legends mencoba untuk melakukan satu buah Lord. RC memberikan satu buah badannya. Albert is coming, mengadu retribution seperti biasa. Salah satu hal yang sangat disukai oleh seorang Persik dan juga Albert di depan sana RC bersekeras maut. Mencoba menuju ke arah belakang. Akankah reset Lordnya ditahan atau tidak? Clover menahan Lord tersebut. Oh, regannya cepet. Ini nggak funny, dia rotasinya cepet banget loh. Oke, sementara untuk Fanny-nya berhasil untuk kembali lagi. Karena dia mengisi lagi karena energinya. Dan sekarang mereka, EVO's Legend, begitu melakukan setup di area Lord tersebut. Ditahan begitu saja di menit yang ke-9. Kalau kali ini mungkin perbedaannya 2000 ya, jadi nggak bisa main tabrak sembarangan untuk tim EVO's Legends. Iya, jadi kalau ngomongin soal big fight ya, mau nggak mau dua-duanya sebenarnya bakal rugi. Oke. Karena ya perbedaannya nggak begitu jauh gitu loh. Berbeda dengan game yang kedua tadi. Tapi di game yang ketiga kali ini kita mungkin akan menunggu bagaimana dari trigger disiplinnya. Siapa yang kira-kira bakal melakukan ultimate terlebih dahulu, dan kalau ultimate-nya miss, itu bakal dikerugikan untuk timnya.
Ini akan menjadi sebuah info yang sangat baik sekali. Bisa langsung didapatkan oleh lawan. Untuk bisa membalaskan keadaan, mencoba untuk bisa mengganggu lagi untuk mendapatkan orange buff. Dan ternyata Albert untuk retribution yang masih sangat on point sekali. REKT ditabrak. Jajal langsung connect. Dan bahkan di belakang sana lihat REKT down. Di pola begitu saja Versik bisa masuk lebih dalam lagi. Tidak ada coverisasi dan bahkan klaim di bagian utama. Versik memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan buff yang dia miliki. Lord bergerak dari top dikawal oleh King Clover. Mencoba untuk mendapatkan satu buah inner turret yang harusnya sekalipun tidak bisa menyentuh karena base turret Araki ini udah lebih dari cukup dengan adanya 2.900 bahkan menuju ke 3.000 gold. Wow, 2,9k. Satu inner turret di area top lane sudah hancur pula. Ada terlihat Clay, Albert berada di dalam satu lane yang sama. Sementara Anti-Match hanya menunjukkan posisinya, mencoba untuk memberikan gangguan sedikit demi sedikit. Tapi area jungle yang dimiliki oleh Araki ini dieksploitasi habis-habisan sama EVOS loh. Iya, balik lagi dengan adanya purple buff yang selalu didominasi sama seorang Versik. Ini dia tuh mau main dari segi gimana caranya agar Albert tuh bener-bener kena pressure. Dan gak cuma Albertnya, Skylarnya 1-2-2 ini bukan KDA yang bagus untuk benar-benar kalau mau stopnya jadi mungkin akan jadi malah bertahan juga. Alright, tapi bukan hanya itu aja, lihat di depan. Bahkan sampai ke orange buff yang dimiliki dari seorang invasi abis-abisan. Nggak dikasih napas Skylar. Mencoba untuk mendorong posisi di arah top lane, tapi ternyata Anti-Match lebih peka. Awareness terhadap netnya. Makro gameplay from Anti-Match. Dan bahkan, jangan lupa, dari debutnya di MPL ID Season 6 hingga MPL selalu mendapat save di musim ini. Sampai di 2 playoff belum ada save yang diraihnya. Dan fakta tambahannya adalah Apa? selalu digeserin sama si No. Nah, apakah hari ini akan Wise, jangan membuat opini seperti itu. wah? Mending kita adanya bias probability. Oke, 62%. karena sejauh ini 62% untuk EVOS Legends, sementara 38% untuk RRQ Hoshi. Oke, Albert kali ini bakal coba untuk menuju ke arah depan. Dia ingin memberikan sedikit informasi. Finn membuka bus tapi lihat tamparan bad impact-nya itu loh. Ditampar dan bahkan di belakang sana Rina seorang diri dari kepolong. Bahkan Finn dan R7 dan SKB Thunder Clap and Trail berhasil ditumbangkan tapi di depan sana Albert seorang diri tadi menemani tidak ada kabar dari seorang Claypool dan bahkan dari masih mau lebih. One last hit shutdown berhasil diamankan Albert. Anti-Match Skylar masih bisa menggocek tapi tandanya lockdown sudah di-enhance. Ini akan menjadi milik TB Fast Legends. Anti-Match hanya tinggal meng-casting ataupun mem-ban ataupun menahan dimiliki oleh RRQ Hoshi, di mana Lottier yang berbeda akan langsung dihilangkan oleh dua player lain yang dimiliki oleh EVOS Legends dan sudah dipastikan Lord menjadi milik EVOS Legends. Tidak ada purify Anti-Match seorang diri tertangan di World Party Legends dan down. What Party Legends yang membuat Anti-Match down dan bahkan posisi dari tim EVOS Legends kali ini yang tadinya berada di keuntungan maksimal agak sedikit kekurang Profesor, sekitar 80% saja dimiliki untuk kali ini. Ya, balik lagi sih, mungkin akan buying time sedikit kalau dari Anti-Match-nya itu sendiri agar nantinya Lord juga bakal muncul sesaat lagi. Tapi kalau misalkan dari segi item, Blade Armor sepertinya sudah dimiliki oleh Rek, dan bahkan Anti-Match juga sesaat lagi akan menuju ke arah sana, dan itu akan menutup permainan dari Skylar karena kali ini Berserker Fury sudangannya, dan bahkan Wind of Nature sepertinya harus diperhatikan agar tidak ada kejadian-kejadian nantinya bisa langsung instan ke arah Skylar. Oke, Vivin terkena damage yang cukup maksimal dan bahkan di depan sana dari S7 Versik masih bisa dapetin 1 poin dari sana Clover Melisanya. Betty Pay mencoba menyerang dan bahkan Wallace Clover tertangkap. Clover kali ini baru pemain dari Kimi EVOS Legends. Dua senjata utama, senjata yang cukup tajam untuk bisa menusuk pergerakan backline dari tim RRQ Hoshi. Albert tidak mau memberikan. Lord ini berada di arah Besturant. Bakal coba dikembali begitu saja. Tapi Lordnya tampaknya akan tetap berada di arah Besturant. Skylar is Versik nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Betty Pay, second call, Lord mengamuk dari KT versus R7, tapi di sana nampaknya boleh kau coba dibantu oleh seorang Krite. Anti-Match dan kami dan Frank lari ada Versik. Kali ini masih diamankan Kalaris kami dan bahkan terkena satu buah tembak. Anti-Match still survive. Belum ada purify gaming dan tim EVOS Legends memilih untuk mundur. Netralisir tim fighter, bahkan Besturant-nya tetap bertahan berdiri kokoh gagal menata di garis depan. Wow, mereka berhasil untuk melakukan defense yang begitu baik dari RRQ Hoshi. Sementara itu untuk kali ini mereka berusaha untuk bisa membalikan keadaan, di mana sekarang Versiknya mulai maju sebagai depan, tapi ternyata untuk counter targetnya berhasil langsung ditumbangkan. Tensi permainan langsung seperti ini. Belum ada pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends lainnya, di mana mereka
Mereka akankah membalaskan keadaan atau mereka hanya akan mempertahankan sisi Masalah utamanya adalah mereka bawa Moskov dari arah Hoshi. Jadi hati-hati terhadap Kratos dan bahkan mungkin akan terjadi teamfight lagi. Oke, teamfight. Kita masuk, dapatkan tetesan. Itu merupakan seorang Clover satu-satunya tetesan. R7, Albert nggak bisa mendekat. Bahasa Inggrisnya, go away. Go away. Barusan ada hal yang memang mereka lakukan. Guna untuk bisa mendapatkan Melisanya terlebih dahulu karena tadi Melisa berhasil untuk mengingatkan dia begitu banyak, tapi sekarang kalinya dikeprek Karina pun langsung mendapatkan efek Aja kembang traumatis. ke tempat di sini baru Itu nggak traumatis. biar SMA aja. Serem banget. TBL, serem banget loh. Ini dia item late game kita. Finn dan Clay sudah mengamankannya. Immortality walaupun anti-match dan juga Rex sudah memiliki beberapa. Mereka akan juga menuju ke arah item late game kita sesaat lagi karena muncul Lord di menit yang ke-15. Oke, Fancy tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah purple buff. That is okay, no problem. Tim fighter selanjutnya di garis depan oleh dari tim Evolve Legends ada RKT yang selalu always mengganggu pergerakan dari tim Araki Hoshi. Dan Seven tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, damage dari seorang Krite dan bahkan Krite harus menutup dirinya atas seorang R7. R7 melihat Krite langsung lari, ada Krite. Oke, tapi Kritenya mulai maju ke depan. Ada sebuah efek tabrakan juga. Mereka pecah sementara mereka akan langsung melakukan sebuah pertempuran di mana sekarang Wewe dari belakang kita terkejar. Tapi sekarang Albert yang terkurung saja di bagian belakangnya langsung saja dihancurkan. Tapi untuk sekarang Melisa pun belajar diamankan. Fanny yang menjadi korban sementara untuk Skylarnya free untuk bisa mendapatkan Lord untuk menit ke-16. No, ini keuntungan untuk tim Araki Hoshi. Kenapa? Karena Krite bisa dibawa sakit close menangkapkan 3. Masih mau lebih. Skylar di depan sana, Antimatch kalau bisa mendekat terus Skylar disambit dengan satu buah tombak semua, tetapi Clay berhasil mengamankan satu buah purple buff. Tidak ada Albert, tidak ada versi kan, tidak ada Clover. Wow. Dan sekarang kita mendengar suaranya. Mendengar suara dari alam yang sama-sama menggaungkan tim andalan mereka. Alright, tapi kali ini sepertinya Lord harus di cover. Betty Pack berhasil mengamankan dirinya. Setidaknya inner turret berhasil diamankan oleh tim Araki Hoshi. Di arah salah yang sana. Dari Skylar seorang diri, dia tidak boleh terpick off. Ini menuju ke arah late game. Skylar menjadi ujung utama dari tim Araki Hoshi. Lord masih bertahan, gagah di depan. Tapi ternyata ini tidak terlalu lama. Betty Pack berhasil menyelesaikan Lord. Tapi Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Ini dia, satu inner turret harusnya di area bottom lane. Kemungkinan akan bisa dihancurkan di mana Masya udah on position. Masa sudah siap untuk langsung menghancurkan fondasi yang dimiliki oleh inner turret tersebut. Oke, lihat best turret masih berdiri kokoh gagah menantang di garis depan. Dan bahkan dari tim Araki Hoshi membalikan keadaan dengan adanya 3.000 gold. Professor, what's happen now? Iya, dengan satu kontes saja ketika di Lord tadi targetingnya selalu on point. Krite yang sebelumnya mendapatkan free hit ini Kosong. Krite itu ada di posisi Clay di 2 game yang sebelumnya. Oke. Dimana dia selalu ditekan dan bahkan untuk sekarang Clay-nya tidak tersentuh ketika sudah mendapatkan 2 death. Bahkan player gold by Link Mandi dari dan Albert-nya di angka 13.000 untuk saat ini Divine menggunakan voucher kaki. Oke, hanya dipaksa tapi lihat R7 di depan sana seorang diri. Ada menemani, lagi dan lagi, udah tidak ada go away. Don't forget about it. Dan bahkan para pemain tim Evolve Legends masih ada Betty Pack. Lihat TMS terhadap seorang pimpin. Akhir menuju ke arah belakang, Minion bakal menjadi salah satu masalah dan akan lebih dilakukan satu buah kontrol. Laning base-nya dibersihkan. Ini sama-sama ya, mereka memiliki objektif tersisa yang sama. Mereka memiliki minion yang mungkin bertemu di area terbagi begitu saja. Sementara mereka pun belum ada yang menyerah. Mereka pun saling menekan sejauh ini. Mereka memainkan setengah map loh. Gak akan ada yang mau menyerah. Bahkan dengan tanpa adanya para pembuffon, Fancy akan tetap berada di garis depan backline dari tim Araki Hoshi. Ya, walaupun mungkin powernya tidak sewah itu ketika dia tidak memiliki purple buff kan. Kita ngomong soal power dari Fanny, di mana dia bisa melakukan spam terhadap eagle-nya dan saat ini. Kalau tidak ada purple buff, mau gak mau harus ngebeli waktu atau buying time. Atau bahkan memberikan versi purple buff terlebih dahulu, baru mereka melakukan big fight. Oke, ini itemnya ya versi berbeda seperti biasanya ya. Iya, NOD, Dia NOD, Glowing One dan juga dari Immortal dan juga Queen One. Dia tandanya benar-benar concern terhadap seorang RKT. dan dia lebih ke arah supporting. Yes, dia bergerak seperti biasa. Dia benar-benar mengubah gameplaynya dan inilah
yang ingin sebutkan, apakah akan ada perubahan di sini? Karena sepertinya dengan gameplay yang berbeda, mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Oke, tapi ternyata di depan sana Vin Anti-Match coba untuk memaksa untuk cara belakang, tapi sekali lagi damage-nya terlalu sakit. RKT Thunderclap telah dikeluarkan. Lihat, 2 part terakhir dari RKT itu 1000 darah terakhir. Wow. Sebelum dia ditumbangkan dan dia berhasil mundur ke arah belakang dan Persinar di late game. Menit yang ke-20, 3000 gold difference. Tapi ingat, ini masih menjadi masalah. Thunderclap, real world manipulation. Sekarang masih bertahan. Belum ada Terror Red, back di depan sana. Immortal dipecah, Anti-Match terbakar bermain di mana Kiyoshi dan Rapid Motion. Kali ini di tangan yang telah Albert tempatkan. Passing down. Dan lihat Albert ditumbangkan kembali pertukaran 1-on-1. 1-1. Masing-masing jungler menghilang, tapi setidaknya Kiyoshi masih punya keuntungan di mereka sempat untuk bisa mendapatkan satu lordnya lewat jungler mereka miliki, lewat retributionnya, hingga membuat sekarang kita hanya tinggal menunggu lord untuk kali ini akankah bisa dioptimalkan oleh Kiyoshi untuk bisa menembus pertahanan EVOS Legends. Lihat. Clay cuma ngepok doang, nggak di-clear. Supaya apa? Nunggu Albert hidup, Profesor. Iya, freeze lane yang Freeze dilakukan lane. untuk ngebeli waktu agar Albertnya bisa melakukan fight juga berlima. Dan bahkan ingat, ini adalah evolve dari Lordnya. Oh, Ditempelin, dan jangan lupa juga efek dari petir-petir yang akan memberikan tambahan Nah, ini damage. dia langsung lagi coba di komit dan RKT masih beratan. Real World baru mulai satu tetes satu terakhir di Mortal. Tyrant Race yang belum dikeluarkan. Monster Kill didapatkan. Dan Kiyoshi berhasil memecahkan RKT dan butuh 50 detik lagi. EVOS Legends. Mereka diserang dari 3 lane yang berbeda. Kiyoshi menuju ke arah top lane. EVOS Legends mencoba untuk bertahan. Kenapa, Cok? Lihat, Clay-nya sudah standby on position tanpa ada real world manipulation. Oke, Bestor Red Cloud dan akan Clay menjadi one strike pun. Anti-Match yang boleh tumbang, Anti-Match bakal dipaksa. One last ditempatkan di Maran Kiyoshi. Mereka memaksa menuju ke arah Bestor karena di mid lane Albert datang dengan wave minion lagi. Oke, dan lordnya pun untuk kali ini berhasil langsung dihancurkan, tapi sepertinya untuk pertempuran belum berakhir karena R7 udah mulai masuk ke bagian dalam arah Vinnya pun Tyrant Ranger langsung melompat ke bagian dalam, sementara itu Rima masih di bagian belakang pun langsung dipotong gitu saja, tidak ada satu orang tersebut, tapi sekali aja di botolnya pecah, berhasil langsung dibakar begitu saja, shutdown pun berhasil dilakukan. Skylar tercubit dengan satu pasangin klub Profesor KB. Tapi masalahnya adalah ketika Reg-nya hidup, ini jadi 4 lawan 5. Dibalikan lagi ketika Skylar-nya udah nggak punya immortal, dan bahkan ketika dia tadinya ingin menghindar, mungkin timingnya tepat banget dari satu bad impact, di mana kita tahu semakin late game Cecilion semakin mematikan. Bukan mematikan lagi, tapi Anti-Match masih mau lebih. Belum ada real world manipulation di Tyrant Race di depan. Kalau kita dekat, Anti-Match down. Clay free didapatkan. Clay di sana mencoba untuk menyelamatkan Outlaw dengan poin. Masuk ke dalam real world manipulation. Crash menjadi pilihan utama RKT. Masih bisa bertahan. Mundur ke arah belakang. Perseus kami lihat terbang menuju tak terbatas dan melampauinya. Do Infinite and Beyond. 4 lawan 4 kembali berhasil ditahan oleh pemain dari Kiyoshi. Begitu baik masing-masing pertahanan dilakukan oleh kedua tim ini hingga menit 23. Purple Buff udah mulai nongol. Albertnya melihat dari kejauhan mencoba untuk masuk. Apakah dia bisa memberikan gangguan? Dan di sisi yang berbeda ada Lord kali ini. Wah, ini tinggal menunggu siapapun yang melakukan kesalahan atau bahkan dari setup-nya, karena balik lagi Finn menggunakan Kufra ketika nanti akan ada satuan revenge yang on point, Tyrant Rage itu pasti bakal nge-follow up, dan itu yang akan membuat Kiyoshi sepertinya punya keunggulan ketika melakukan setup. Hati-hati. Oh, harusnya menjadi Lord untuk tim Kiyoshi. Berhasil didapatkan PC terperangkap di sana. Harus bilang tidak ada cover terhadap dari EVOS Legends. Mereka mundur ke arah belakang. Versi gila ketika ada Lord. Ini bencana. Ini bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya untuk EVOS Legends, Pak Mulu. Wow, 1 menit adalah respawn time yang dimiliki oleh Versi. Dan ini pastinya akan bisa dioptimalkan lagi oleh Kiyoshi. Bisa menembus ke arah pertahanan. Sekarang punya Lord. Menit ke-24. Lordnya udah sekuat-kuatnya Lord untuk memberikan bantuan kepada Kiyoshi. Lagunya jangan lupa, Lord sudah dewasa. Lord pasti kecewa. Lord sudah dewasa. Oke, tapi kali ini lihat di arah bottom lane. Fokus ke arah base turretnya. EVOS Legends, mereka kehilangan momentum. Ada Finn di depan sana, mampukah mereka bertahan? Mereka menyelamatkan Krite dari serangan seorang Clay. Karena lihat,
Best turretnya Monster mulai masuk. Suka sampai ke jemput Gojil. Michael tapi bakal di belakang sana. Mungkin lebih jalan. Oke, take the game. Membawa ke game selanjutnya. Nice. Tanpa basa-basi langsung one strike.